Welcome to the Baseface Network. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen penguji dan selamat pagi kepada hadirin semua. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri 09 1326 Bahakal Raya. Sebelum saya memulai pemaparan hasil penelitian saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salimah Romalis Tukir dengan NPM 21010169 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. What you looking for? It's me, DLP. It's a style. Baik, judul yang saya bawakan yaitu Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 SD Negeri 091326 Bahakal Raya. Dalam pembahasan ini kita akan membahas bab pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari judul tersebut yaitu guru akan mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang diberikan. Menurut hasil observasi yang saya lakukan, yaitu penggunaan media pembelajaran yang tidak dimanfaatkan serta fasilitas dan lingkungan sekolah, di mana di sekolah tersebut sudah tersedia fasilitas, namun dalam penggunaan media pembelajaran seperti audiovisual tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Hal ini mengakibatkan pada saat materi disampaikan, kurangnya pemahaman siswa dalam memahami materi, yang kemudian mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Bukan hanya hasil belajar siswa yang rendah, namun proses kegiatan pembelajaran juga kurang interaktif dan bervariasi. Oleh karena itu, banyak siswa yang memiliki nilai yang di bawah KKM. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari judul penelitian saya yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan pada penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 091326 Bahakal Raya. Berikutnya, identifikasi masalah. Dalam permasalahan ini, saya mengambil dua identifikasi permasalahan yaitu hasil belajar siswa rendah, terkhususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa akibat pembelajaran yang tidak interaktif. Adapun tujuan penelitian dari judul saya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 091326 Bahakal Raya. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama saya membahas pengertian media pembelajaran. Media menurut Jamara dan Aswan dalam Darda dan Tia tahun 2019 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar yang digunakan oleh pendidik untuk proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut Adam dan Lina dan Anggun tahun 2019, media pembelajaran merupakan segala sesuatu baik secara fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu pengajar untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyediakan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar demi mencapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang pertama, membantu pendidik dalam bidang tugasnya. Maksudnya di sini membantu guru dalam menyampaikan informasi atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, membantu para peserta didik. Membantu para peserta didik di sini maksudnya membantu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Yang ketiga, memperbaiki pembelajaran atau proses belajar mengajar. Memperbaiki pembelajaran ini dalam konteks memperbaiki situasi pembelajaran yang dimana tadinya tidak interaktif menjadi interaktif karena adanya penggunaan media audiovisual. Adapun pemanfaatan media pembelajaran itu yang pertama memberikan feedback untuk
membantu dalam mempercepat penyampaian informasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah daya pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas pengertian media audiovisual. Menurut Saparati dalam survei dan Nurhasana tahun 2018 menyatakan bahwa media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Sedangkan menurut Ardayanto tahun 2018, media audiovisual merupakan sebuah alat bantu yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang Adapun fungsi penilaian hasil belajar yaitu menggambarkan seberapa dalam seseorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi tertentu. Yang kedua, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik. Dan yang ketiga, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu siswa memahami dirinya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari diri siswa tersebut, sedangkan faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar atau lingkungan siswa tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Langkah yang pertama itu adalah langkah persiapan. Sebelum kita memaparkan materi, kita akan melakukan persiapan yang dimana kita akan mempersiapkan materi apa dan konteks apa yang akan kita paparkan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua, penyajian. Di dalam penyajian ini, guru harus merangkum atau meringkas sesingkat mungkin dan sesimpel mungkin materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini, guru memaparkan materi akan tetapi disertai dengan kesimpulan yang signifikan agar menarik pemahaman siswa itu untuk lebih mau dan giat dalam belajar. Yang selanjutnya kita akan membahas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan bahasa, baik untuk kemampuan menyimak, berbicara, membaca maupun menulis. Dalam penggunaan bahasa yang memadai akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, hasil belajar. Hamalin 2006 nomor 30 memberikan pengertian hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Selanjutnya, menurut Namawi tahun 1980 nomor 24 mengemukakan bahwa hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Jadi dari uraian di atas dapat simpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang, karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga akan merubah cara berpikir serta perilaku. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif melalui pendekatan eksperimen. Lokasi penelitian saya di SD Negeri 091326 Mahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Adapun populasi dan sampel yang saya lakukan yaitu 29 orang. Variabel penelitiannya itu variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu tes dan observasi. Kita masuk kepada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pertama kita akan membahas sejarah berdirinya SD Negeri 091326 Mahapal Raya. SD Negeri 091326 Mahapal Raya ini mengawali perjalanannya pada tahun 1983, yang dimana kepala sekolahnya dengan nama Rosmaida Sitepu ditangani oleh seorang operator yang bernama Joni Artofi Purba. Adapun akreditas dari sekolah ini yaitu akreditas B dengan nilai 83. Sarana dan prasarana di sekolah ini, ruang kelasnya ada 6, ruang perpustakaan 1, toilet 4, serta ruang kelasnya 7.
visual terhadap hasil belajar menyimak bahasa Indonesia murid kelas 5 SD Negeri 091326 Bahapal Raya. Adapun deskripsi data hasil penelitiannya itu sebagai berikut. Di sini saya menyediakan statistik skor hasil belajar menyimak bahasa Indonesia murid kelas 5 SD Negeri sebelum dilakukan perlakuan treatment atau pretest. Yang pertama itu dengan skor 0,0 sampai 40 dikategorikan dengan sangat rendah, yang dimana memperoleh frekuensi 4, yang dipresentasikan sejumlah 13,79%. Yang kedua 41 sampai 55 itu dikategorikan sebagai rendah dan mendapatkan frekuensi 5 jika dipresentasikan 17,24%. Yang ketiga 56 sampai 63 di mana dengan kategori cukup frekuensi 9, presentasi 31,03%. Dengan skor 68 sampai 80 dikategorikan tinggi dengan frekuensi 8, presentasi 27,59%. Yang selanjutnya 81 sampai 100 itu sudah dikategorikan sangat tinggi dengan frekuensi 3, presentasi 10,33%. Dengan jumlah frekuensinya itu 29 dan presentasinya 100%. Di sini juga saya memaparkan statistik skor hasil belajar menyimak bahasa Indonesia murid kelas 5 SD setelah diberikan perlakuan atau treatment atau dalam post test. Yang pertamanya itu dengan skor 0 sampai 40 dikategorikan sangat rendah dengan frekuensi 0, presentasinya 0%. Dengan skor 41 sampai 55 kategori rendah, frekuensi 3, presentasi 10,35%. Dengan skor 58 sampai 85 dikategorikan cukup, berjumlah frekuensi 5, presentasinya 17,24%. Dengan skor 66 sampai 80 kategori tinggi, frekuensi 5, presentasi 17,24%. Skor 81 sampai 100 itu sangat tinggi dengan frekuensi 16. Presentasinya 55,17%. Adapun jumlahnya dari presentasi itu dapat 100%. Sesuai dengan hipotesis penelitian, maka teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah teknik statistik inferensial dengan menggunakan uji T, sehingga dianalisis nilai siswa kelas 5 yaitu nilai pretestnya atau X1-nya 1,34363, nilai posttestnya atau X2-nya 22. Itu mungkin sesuai dengan hipotesis penelitian, maka teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah teknik statistik diferensial dengan menggunakan uji T, sehingga dapat dianalisis nilai siswa kelas 5 yaitu nilai pretestnya 1,343,63, nilai posttest 22,89,28, nilai D sama dengan X2 dikurang X1 632,07, nilai D2 18,456,75. Untuk mencari harga tabel penelitian menggunakan tabel distribusi dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05 dan DB sama dengan N kurang K sama dengan 29 kurang 2 sama dengan 27. Maka diperoleh tabelnya 0,025 sama dengan 2,052. Setelah diperoleh terhitung 9,08 dan tabel 2,052, maka diperoleh terhitung lebih besar dari tabel atau dengan frekuensi nilai 9,08 lebih besar dari 2,052, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HH diterima. Ini berarti bahwa penggunaan media audiovisual berpengaruh terhadap hasil belajar menyimak bahasa Indonesia murid kelas 5 SD Negeri 091326 Bahapal Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar menyimak bahasa Indonesia murid kelas 5 SD Negeri 091326 Bahapal Raya, dan hipotesis dinyatakan dapat diterima. Penerima hipotesis tersebut menunjukkan bahwa murid yang diberi
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah perlakuan post-test dengan menggunakan media audiovisual dapat digambarkan bahwa telah mencapai ketuntasan belajar sebanyak 21 murid dari jumlah keseluruhan 29 murid dengan persentase 72,41%, sedangkan yang tidak mencapai ketuntasan belajar sebanyak 8 murid dari jumlah keseluruhan 29 murid dengan persentase 27,59%. Apabila tabel di atas dikaitkan dengan indikator ketuntasan hasil belajar murid, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar murid kelas 5 SD Negeri 09132 Nambahapal Raya setelah diterapkan penggunaan media audiovisual sudah memenuhi indikator ketuntasan belajar secara klasikal. Sekian pemaparan hasil penelitian saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.